Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Selamat Natal, semuanya. Emma. Halo, hai. Wah, luar biasa ya. Kita bisa Iya. berkumpul di sini. Wah. Bersuka Natal cita lagi ya, ya, Kak. Kita nih Iya. sekarang lagi ngapain sih, Kak? Kita mau merayakan Natal, Bang. Oh, kita lagi merayakan Natal. Iya, oke. Jadi adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Tapi kita nggak cuman seginian ya. Kita ada kakak-kakak dancer, kita panggilin ya. Ayo, Kak. Kakak. Oke. Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau
baru Iya. kemarin kayaknya ya. Betul. Emang kemarin kita ngapain, Kak? Kemarin-kemarin kan kita di rumah aja Bang, Iya, bosen kan? betul sekali. Udah berapa Iya. bulan sih Kak Iya. kita di rumah aja? Udah 8 bulan ya? Iya, udah hampir setahun ya. Benar Oh. sekali. Nah, kita biasanya di rumah sekarang sama siapa aja, Kak? Sama ada mama papa. Betul. Ada kakak ade mungkin. Betul. Nah, sekarang Abang mau bicara tentang mama papa. Oke. Kenapa gitu Kak mama papa? Kita bangga gak sih punya mama papa, Kak? Bangga sekali, bangga banget. Ya. Bangga banget. Abang juga bangga banget. Nah, kita dari bayi sampai sekarang kita udah dirawat sama Mama, Mama papa. papa. ya sama Tuhan Yesus juga pasti dong ya. Iya. Itu pasti. Nah, maksud Abang adalah kita sekarang mau mengucap syukur ya, mengucap terima kasih kepada mama papa kita dan kita mau mempersembahkan sebuah lagu ya. Lagu apa tuh Bang? Lagu virtual dan ini persembahan dari semua anak-anak. Media remaja ya. Iya, betul, media remaja untuk mama dan papa kita ya. Nyanyiin lagu apa Bang kalau boleh Nah, tahu? Lagunya ini adalah Terima Kasih Untuk cinta. betul Cinta ya. mama papa. Dan lagunya bisa disaksikan seperti berikut. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya. Ini kaulah lalu cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama,
Sekarang kita akan menyalakan lilin. Adik-adik di rumah bisa mempersiapkan lilin dengan koreknya. Kita akan menyalakan lilin dan menaikkan satu pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur anak tidur Malam kudus, sunyi senyap, tak berbang menggelegar, Allah sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Oh, lahir Raja Shalom. Oke adik-adik, semuanya lilinnya boleh ditiup, boleh dimatikan ya. Sekarang kita mau mendengarkan pembacaan berita Natal dari teman kita, kelas Madya Remaja, sama-sama kita dengarkan. Matius 1 ayat 18-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 22-25. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian Immanuel. Kau cahaya bagiku.
Selamat siang untuk Madya Remaja GBKP. Saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan di perayaan Natal Madya Remaja GBKP. Nah, sebelum kita memulai untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan memohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Nah, sebelumnya semua bersiap-siap dulu ya. Kita duduk dengan posisi yang baik karena kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini kan semuanya ada di rumah masing-masing, jadi pastikan posisi kita, sikap kita di hadapan Tuhan itu adalah sikap hormat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan bersekutu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu kami ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik. Firman pada siang hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama diambil dari Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Dan juga diambil dari 1 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-20. Yuk kita sama-sama siapkan terlebih dahulu bahan bacaan kita. Matius 1 ayatnya yang ke-23, silakan diberikan batas. Lalu yang kedua adalah 1 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan dulu yang dari Matius 1 ayatnya yang ke-23 ya. Yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan satu bahan lagi itu dari 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20. Tapi saya akan mulai dari ayatnya yang ke-19. Ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kak Amsal. Saya berjemaat di Gereja Kristen Pasundan, Awiligar. Tidak terlalu jauh dari GBKP. Bisa naik satu angkot Sadang Serang. Dan saya sehari-hari itu melayani di sana sebagai pemusik dan juga penatua bidang liturgi dan musik gerejawi. Lalu untuk keseharian saya beraktivitas di sebuah TK swasta di Bandung yang juga tidak jauh dari GBKP. Ya, baik, itu saja mungkin perkenalannya. Dan kita akan memulai firman Tuhan kita dengan tema Jangan takut, Tuhan beserta kita. Itu cukup jelas ya disebutkan di Matius 1 ayat yang ke-23. Yang bagian terakhir tertulis Immanuel, Allah menyertai kita. Natal itu kata orang di masa ini, masa pandemi ya. Ini masa spesial Natalnya karena masa pandemi. Sebetulnya buat saya Natal itu selalu spesial apapun musimnya. Natal selalu spesial. Dan kali ini di masa pandemi dengan cara yang berbeda, kita berada dari tempat masing-masing, kita harus menyadari bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita.
Nah, sebelum saya membawa renungan ini lebih dalam, saya akan membuat satu buah percobaan yang terkait dengan jangan takut. Saya melihat percobaan ini di YouTube kebetulan, dan saya pernah mengalaminya. Ada perasaan takut di dalamnya ketika saya mencoba percobaan ini, dan saya pikir hal ini baik untuk saya jadikan ilustrasi mengenai jangan takut. Ya, yang dibutuhkan adalah air, lalu wadah dan kertas. Saya pikir mungkin beberapa dari rekan-rekan media remaja pernah mengalami atau pernah mencoba percobaan ini, baik mungkin waktu pada saat SD ataupun pada saat SMP, atau mungkin ada yang SMA ya pada saat SMA. Nah, ini percobaannya cukup sederhana sebetulnya ya. Kita hanya butuh wadah. Ini saya kebetulan ngambil wadah kaca, lalu ada air, dan juga ada kertas. Kali ini saya ambil sebuah bahannya karton ya. Dan percobaan kali ini adalah saya akan membalikan botol kaca ini, ya wadah kaca ini, membalikannya, dan airnya kalau di percobaan tersebut airnya tidak akan tumpah ya. Walaupun saya sudah tahu hasilnya airnya tidak akan tumpah, tapi pada saat saya mencobanya saya tetap merasa takut. Karena ini nanti kalau airnya tumpah bagaimana? Ya, akan kotor lah, berceceran airnya, atau nanti malas membersihkannya. Dan kalau kali ini saya agak takut karena di depan saya ini semua media teknologi. Nanti kalau kebasahan rusak semua nih, tablet, handphone, dan juga Alkitab saya, mungkin buku catatan saya basah semua. Nah, tapi kita akan coba ya. Sederhana, cukup ditutup seperti ini. Saya agak mundur sedikit karena ini tetap menakutkan buat saya. Ya, dan kita akan balikan. Jawabannya itu airnya tidak akan tumpah, ya. Tapi perasaan pada saat mau membalikannya ini tetap deg-degan. Ini adalah percobaan saya yang keempat, ya. Saya sudah pernah coba dulu 1 kali, lalu pagi ini saya coba 2 kali dengan kertas yang berbeda. Ternyata hasilnya juga berbeda. Tapi kali ini saya mau coba nih ya, untuk yang keempat kalinya, apa yang akan terjadi. Ya, 1, 2, 3. Saya tahan dulu sebentar karena saya cukup takut untuk melepasnya. Saya akan lepas sedikit demi sedikit. 1, 2, 3. Ya, dan hasilnya adalah airnya tidak tumpah. Ya. Sekarang kita perhatikan ya. Di atas ada udara, di tengah ada air, di bawah ada kertas. Udara ini yang menahan air untuk tidak tumpah. Apakah terlihat? Tidak. Tapi apakah ada udara tersebut? Ada. Ya. Di tengah ada air yang kita bisa lihat jelas wujudnya, dan di bawah ada kertas. Ya. Saya ingin kita coba-coba sama-sama berimajinasi. Bagian kosong ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang di tengah air adalah masalah-masalah dalam kehidupan, tantangan-tantangan. Sedangkan kertas yang ada di bawah ini adalah iman kita. Ya, saya akan jelaskan lebih jauh. Udara yang ada di atas itu butuh ruang. Ya. Dalam kehidupan kita membutuhkan atau kita perlu memberi ruang bagi Tuhan agar masalah-masalah kita ini tuh bisa tetap Tuhan topang. Tapi Tuhan bisa menopang kita asal ada iman di dalamnya. Ya. Nah, ini saya lebih baik sudahi saja ya, karena ini sudah mulai bergetar tangan saya. Saya balikan dulu. Hups. Iya. Nah, kita bahas ya. Iman, lalu udara ini, bayangkan udara ini adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah air, masalah-masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Tanpa iman, udara tidak akan bisa berperan apa-apa. Ya, dan imannya juga bukan iman yang sembarangan. Iman yang betul-betul
iman kepada Tuhan. Saya bayangkan, tadi saya coba menggunakan kertas biasa, kertas yang bukan kertas seperti ini ya. Ini bahannya agak kardus, yang tadi agak lebih tipis. Ternyata tidak bisa menahan masalah. Saya bayangkan, berarti iman itu nggak bisa sembarangan iman yang asal percaya selalu segala sesuatu itu ditabrak saja ya. Tetapi harus iman yang betul. Dan kita harus menyediakan ruang bagi Tuhan untuk Tuhan itu membantu kita dalam segala kehidupan kita. Nah, saya akan bahas dan dikaitkan dengan firman Tuhan pada kali ini. Tapi saya sebelumnya juga akan kasih challenge dulu ya. Challenge buat media remaja, nanti coba di rumah masing-masing percobaan ini. Tapi dengan kondisi airnya terisi penuh. Artinya kehidupan kita tidak memberikan ruang sama sekali bagi Tuhan untuk ambil serta dalam kehidupan kita. Isi penuh sampai atas, lalu balikan apa yang akan terjadi. Jangan sisakan ruang sedikit pun buat Tuhan. Ya, penuh, masalahnya itu penuh, kita tidak libatkan Tuhan. Ya, lalu tutup dengan karton, lalu balikan. Saya pengen tahu apa yang akan terjadi. Ya, nah sekarang kita akan coba bahas sebagian dari firman Tuhan ini dan dikaitkan dengan percobaan tadi. Kita lihat dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20 dengan tema jangan takut, Tuhan beserta kita. Dalam pasalnya yang ke-20 itu tertulis ya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Itu adalah kata itu berarti firman Tuhan yang ada di ayat 19. Ya. Dan janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab itu artinya ada hubungan ya. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Jadi kalau kita itu mau kuat, kita mau teguh, kita mau tidak takut, kita mau tidak tawar hati, itu harus ada Tuhan dulu di dalamnya. Tanpa Tuhan itu nggak mungkin dilakukan. Ya, jadi kita bisa balik nih firmannya. Ya, kalau tadi kan kuatkanlah dan teguhkanlah. Sekarang kita ubah ya. Kita mulainya dari sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ya. Maka dari itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Ingat ya, semuanya itu terjadi karena Tuhan beserta kita. Nah, sekarang kalau kita bahas sedikit demi sedikit, jangan takut, lalu jangan tawar hati. Tawar hati itu artinya apa sih? Tawar hati itu artinya kalau misalnya dilihat dari kamus, itu artinya tidak bahagia, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Nah, tanpa Tuhan sulit untuk kita tidak menjadi tawar hati. Dalam kehidupan kita suka mengalami tantangan-tantangan. Mungkin dari teman-teman media remaja di sini juga pasti punya tantangan kehidupannya masing-masing. Berbeda dengan kakak ataupun berbeda dengan pemuda remaja dalam usia yang berbeda, dalam masa hidup yang berbeda. Nah, jangan takut di sini maksudnya jangan takut apa sih? Oke, Tuhan beserta dengan kita. Dibuktikan dengan adanya perayaan Natal yang selalu kita rayakan setiap tahun. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan datang ke dunia beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Ya, ia naik ke surga, tapi ia tetap bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus yang ia turunkan. Ia selalu bersama-sama dengan kita. Tapi yang pesan utamanya adalah jangan takut. Ya, karena Tuhan beserta kita. Maksudnya apa sih jangan takut? Nah, jangan takut di sini artinya yang pertama adalah jangan takut untuk melakukan itu. Di ayat yang ke-20 ya, melakukan itu. Melakukan itu tuh artinya melakukan firman Tuhan. Ya. Melakukan firman Tuhan itu seringkali kita dihadapkan dengan rasa takut. Misalnya, memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kadang-kadang kita suka merasa takutnya nanti saya kekurangan. Kalau saya memberi sesuatu, ini yang saya punya tuh cuma segini.
Kalau saya berikan nanti saya jadi nggak punya sesuatu dong. Saya nanti takut kekurangan. Atau misalnya saya takut untuk jujur. Ya, di firman Tuhan tertulis jelas ya bahwa kita harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi kadang kita takut untuk jujur karena kita takut untuk menerima konsekuensi. Kita takut untuk mungkin ketika kita berbicara jujur kita akan merasakan malu, merasa bersalah, ataupun akhirnya orang-orang lain tahu keburukan-keburukan kita. Dan akhirnya kita memilih untuk tidak jujur. Atau mungkin misalnya kita takut untuk menyatakan kebenaran. Di dalam Alkitab itu juga tertulis bagaimana kita itu harus saling menasihati satu sama lain. Ketika kita tahu ada hal-hal yang tidak benar atau tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, ataupun diri kita sendiri ya, jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Ya, berikan nasihat. Dalam firman Tuhan itu kalau misalnya nggak bisa 4 mata, artinya berdua, tambahkan orang lagi, 1 orang lagi, dan tambahkan seterusnya. Tapi jangan sampai kita takut untuk menyatakan kebenaran itu. Karena takut untuk, nanti jadinya pasti ribut. Nanti dia marah gimana, nanti kita jadi nggak temenan lagi. Ataupun, saya mau ngomong tapi dia lebih tua misalnya. Nanti kalau dia marah balik ke saya gimana? Atau mungkin, saya takut untuk ngasih tahu, toh saya juga masih sama aja kayak dia. Masih kadang-kadang misalnya terlambat, masih kadang-kadang memperlakukan orang lain dengan buruk misalnya. Jadi menahan kita untuk mengatakan suatu kebenaran karena kita punya kesalahan tersendiri juga yang mungkin mirip-mirip dengan dia yang menahan kita untuk menyatakan kebenaran. Atau mungkin juga kita takut untuk mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu cukup sulit ya. Mungkin dari teman-teman yang saat ini masih usia media remaja masih banyak hal yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Nanti ada SMA, kuliah, bekerja, berkeluarga, itu masih panjang gitu ya di depan. Tapi mengikut Tuhan itu adalah sebuah proses. Bahkan dari usia ketika kita masih remaja. Mengikut Tuhan itu juga gak mudah ya. Kadang-kadang kita bisa kehilangan teman karena mungkin apa yang kita yakini itu berbeda dengan teman kita. Ketika kita menyatakan suatu kebenaran, bisa jadi kita jadi dijauhi, mungkin dianggap nggak gaul gitu ya, atau nggak mungkin kita dianggap aneh, aneh banget sih ini sok rajin orangnya gitu ya, atau hal-hal yang lain yang membuat ketika kita mengikut Tuhan, justru kita kehilangan orang-orang dalam kehidupan kita, terlebih mungkin teman-teman atau sahabat dekat kita yang membuat kita akhirnya kesepian. Nah, firman Tuhan di hari ini itu menyatakan jangan takut untuk menjalankan firman Tuhan. Karena hal baik dalam firman Tuhan itu harus dijalankan. Ya, karena Tuhan sudah bersabda, itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan takut untuk melakukannya. Jangan takut untuk memaafkan. Kita takut memaafkan karena kita takut orang itu tuh gak bisa merasakan sakit apa yang kita rasakan. Orang itu mungkin tidak merasakan gondoknya perasaan kita saat itu, dan kita takut dia akan bebas dari perasaan-perasaan itu. Akhirnya kita menahan rasa maaf itu. Lepaskan, jangan takut untuk memaafkan. Nah, itu adalah ketakutan-ketakutan yang kita alami ketika kita akan atau menjalankan firman yang Tuhan sabdakan dalam Alkitab. Tuhan katakan jangan takut karena aku beserta dengan engkau, selalu beserta. Ya, berikan ruang untuk Tuhan supaya dia bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Oke, jangan lupa berikan tempat untuk Tuhan. Ya. Nah, ketakutan-ketakutan juga bukan hanya ketakutan yang seperti itu. Dalam kehidupan ada ketakutan-ketakutan yang jenisnya berbeda. Ya, ketakutan-ketakutan nyata nih. Misalnya takut sama hewan buas misalnya. Terus misalnya kita jadi ingat, kata firman Tuhan jangan takut gitu ya. Lalu kita tuh dengan konyolnya itu terjun bebas ke arah binatang buas tersebut. Nah, ini adalah interpretasi yang salah ya. Bahwa ada ketakutan-ketakutan nyata di dalam dunia ini ya, yang memang kita harus responi dengan rasa takut, yang artinya kita perlu menjauh. Ya. Itu adalah tindakan bijaksana. Ya. Misalnya sudah jelas-jelas ada larangan, dilarang berenang di sini, misalnya di sebuah pantai ya. Tapi kita jangan takut gitu ya, ayo kita berenang aja di sini. Nah, itu bukan tindakan yang bijaksana ya. Artinya
istilah jangan takut dalam firman Tuhan kali ini bukan berarti mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Ya. Terus misalnya kita bilang jangan takut. Terus misalnya kita merasa bahwa jangan takut untuk memperjuangkan kebebasan kita sebagai anak muda untuk bersuara, ya. Lalu kita melakukan seenaknya. Nah, itu juga bukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita itu hanya bisa dibebaskan oleh firman Tuhan karena Allah sendirilah yang membebaskan kita, bukan aturan, bukan orang lain, tapi firman Tuhanlah yang membebaskan kita. Tidak perlu diperjuangkan, tetapi diambil dari Tuhan, ya, terima dari Tuhan kebebasan itu. Atau misalnya ketakutan-ketakutan nyata seperti misalnya takut apalagi ya, misalnya tadi takut binatang buas misalnya, atau ada larangan-larangan, atau misalnya ada perkelahian. Udah jangan takut lah, kata firman Tuhan juga, terobos aja ke sana. Ya, itu namanya kurang bijak ya. Ada ketakutan-ketakutan nyata yang memang terjadi dalam kehidupan kita dan itu wajar ya. Dan kita bisa meresponnya dengan cukup bijak dengan melihat situasi. Mungkin kita harus mundur untuk sesaat. Tetapi hal itu bukanlah ketakutan-ketakutan yang diartikan dalam firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan ini artinya jangan takut untuk melakukan firman Tuhan. Dan jenis yang ketiga ada ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal. Ya. Nah, kalau ini misalnya ya, apa sih ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal? Adalah ketakutan-ketakutan yang sebetulnya pada umumnya biasa, tetapi kita meresponinya terlalu jauh sehingga membuat kehidupan kita itu menjadi terganggu. Itu misalnya contohnya adalah fobia-fobia ya. Nah, misalnya kan ada orang-orang tertentu yang mungkin takut dengan balon. Ya, memang balon menakutkan, kalau misalnya dia meletus juga membuat kita kaget ya. Tapi sejauh-jauhnya apa sih letusan balon itu akan membuat kita menjadi seperti apa misalnya ya. Atau mungkin itu bisa terkoneksi dengan pengalaman buruk di masa lalu gitu ya. Ketika kita misalnya sedang berenang, ternyata ban yang kita pakai waktu kecil itu meledak dan pecah dan kita tenggelam misalnya pada saat itu. Dan itu menimbulkan satu pengalaman yang buruk buat kita sehingga saya takut untuk mendengar letusan balon misalnya. Nah, itu adalah ketakutan-ketakutan yang memang dirasakan tetapi tidak rasional. Kita butuh untuk memulihkan hal tersebut. Jangan didiamkan. Ya. Kalau misalnya kita punya ketakutan, misalnya ketakutan yang lain. Beberapa orang mungkin takut tinggi. Ya, saya juga takut tinggi ya. Berdiri di ketinggian tuh rasanya deg-degannya luar biasa gitu. Tapi bukan berarti kita langsung menjadi merespon dengan paniknya sehingga tidak bisa bernafas misalnya, lalu jerit-jerit dan yang lain-lainnya, sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu juga adalah sesuatu yang kita takutkan tetapi kurang rasional. Kita perlu kenali itu dan kita perlu untuk atasi hal tersebut. Jangan dibiarkan ya. Karena hal itu justru yang akan mengakibatkan kita untuk takut. Banyaknya ketakutan di dalam kehidupan justru akan membuat kita tidak maju. Ya. Takut untuk makanan-makanan tertentu misalnya ya. Bukan berarti kita harus makan segala sesuatu, tapi nanti akan ada masanya ketika hidup menjadi susah. Kita diharuskan mungkin makan makanan tertentu yang kita tidak terbiasa untuk memakannya. Ya. Untuk mengurangi rasa takut itu akan mempermudah kehidupan kita untuk mencoba segala sesuatu. Mungkin kita takut susah ya, takut hidup susah, tapi mungkin akan ada masanya dalam kehidupan kita mengalami kesusahan itu, sehingga jangan takut untuk menghadapinya. Nah, pesan di siang hari ini adalah jangan takut. Ya, buat semua Madya dan remaja GPKP, ingat, untuk jangan takut kita harus sadari bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Dan jangan lupa berikan ruang untuk Tuhan sehingga dia bisa turut bekerja untuk mengatasi ketakutan-ketakutan kita ini. Ya. Untuk mengatasi ketakutan, kita perlu iman. Andalkan Tuhan. Ya, kita perlu iman untuk Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan takut untuk melakukan firman Tuhan. Jangan takut untuk melakukan suatu kebaikan. Jangan takut untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri, misalnya dalam kesendirian kita merasa kesepian, tapi jangan takut, ayo maju terus. Jangan takut untuk mencoba tampil di depan, ya.
ambil setiap tantangan dan maju dengan kesadaran bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan beserta dengan kita. Dibuktikan dengan lahirnya Tuhan Yesus di dunia ini. Jangan takut. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari semua letakkan tangannya di depan dada dan kita berdoa. Tuhan, tolong angkat segala ketakutan yang menghalangi saya untuk menjalankan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Tuhan, saat ini saya memiliki ketakutan-ketakutan. Bantulah Tuhan, ambil dan angkat. Saya ingin memberikan ruang untuk Tuhan lebih banyak daripada memberikan ruang kepada ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan saya. Bantu saya Tuhan untuk melepaskannya. Bantu saya Tuhan untuk terus bertumbuh dan beriman hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang lepaskan ketakutan-ketakutan ini ya Tuhan. Ketakutan untuk ditolak oleh teman, ketakutan ditolak oleh keluarga, ketakutan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bantu kami ya Tuhan. Angkat setiap ketakutan ini agar ruang bagimu menjadi semakin besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin meyakini ya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau beserta kami. Oleh karena itu kami dimampukan untuk kuat, untuk teguh, untuk terus maju. Tidak menjadi tawar hati ya Tuhan. Mengesampingkan segala sesuatu yang mungkin membuat kami kecewa. Mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal yang kami dapat percaya. Bahwa Tuhan selalu dapat diandalkan dalam setiap rencananya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat Hari Natal untuk semuanya dan jangan takut untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, kita tadi sudah mendengar firman firman Tuhan. Nah, biasanya habis firman Tuhan kita mau ngapain nih? Mau Persembahan, Bang. mengumpulkan persembahan. Jadi nanti untuk adik-adik semua di rumah bisa mengumpulkan persembahannya ke orang tuanya ya, ke orang tuanya. Jadi sementara kasih dulu persembahannya ke orang tua, baru nanti setelah itu orang tua bisa mengasihinya ke gereja. Begitu kakak-kakak? Ya, Kalau benar gitu sekali. sambil mau persembahan kita mau menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Oke Bang, Kak, silahkan. Nyanyi ya adik-adik di rumah. Sambil tepuk tangan yuk. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Itu orang dari awal. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Yang luar biasa. Nah, karena tadi kita sudah bawakan lagu, terus kita juga tadi udah dengar Mendengarkan firman firman Tuhan, Tuhan. terus kita udah persembahan. Nah, jadi sekarang kita mau berdoa. Berdoa. Kita mau doa syafaat, Ya. kita mau satukan hati kita semua, kakak abang dan adik-adik semua di rumah. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami dapat menjalankan Tuhan seluruh rangkaian Natal kami Tuhan dengan baik ya Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami dapat memuji nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan dari pujian-pujian ini Tuhan kami dapat semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dari pujian yang kami bawakan ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga pada hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dalam setiap kami mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan dari firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini juga Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Sebagian dari persembahan kami, Engkau memberkati persembahan kami ini ya Bapa. Agar kiranya persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang sekarang sedang bersekolah Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Engkau memberkati mereka dalam setiap persekolahan mereka, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan stamina yang baik, agar kiranya mereka dapat menghadapi persekolahan mereka Tuhan secara online ini dengan semangat ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan karena kami dapat menyelenggarakan Natal Tuhan, walaupun sepertinya pada saat ini Natal yang kami selenggarakan ini Tuhan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapa. Kami menyelenggarakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya Bapa. Tetapi Tuhan kami berharap walaupun adanya COVID-19 di tengah-tengah Natal ini ya Bapa, kami tetap bersuka cita Tuhan karena kami sudah ditebus oleh darah-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan untuk kesehatan kami ya Bapa. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Engkau berikan kesehatan kepada kami semua Bapa, agar kiranya kami dapat menghadapi setiap harinya dengan semangat dan sukacita ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau berikan kepada orang tua kami rezeki yang baik Tuhan. Engkau berikan juga kesehatan kepada orang tua kami Tuhan, agar kiranya mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit juga ya Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang berkasih menjaga dan melindungi mereka selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang terkena sakit penyakit Tuhan. Engkau tengking itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya semua sanak saudara kami Tuhan dapat sembuh kembali Tuhan. Engkau memberkati setiap makanan, minuman maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka, agar kiranya mereka dapat sembuh dari sakit penyakitnya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap kepadamu, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya.
Tapi jangan kemana-mana dulu, kita tetap masih ketemu Di di Zoom Zoom ya. ya. Oke. Oke. Jangan ketiduran ya. Oke. Oke. Siap, dadah. Dadah, selamat Dadah. Natal. Natal.